Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Saudara, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, dengan pengurapan-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca pagi ini mengingatkan kami semua, agar kami hidup dipandu dan dituntun oleh Roh Allah. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Budak Dosa. Saudara, seorang sahabat pernah berbagi rasa dengan berkata demikian. Kadang aku merasa heran ya melihat orang yang berbuat jahat, tetapi seperti tidak ada rasa takut atau jera. Makin hari dia makin jahat. Dan ia pun melanjutkan, seperti nggak ada puasnya. Setelah bertukar pendapat, kami sepakat, perbuatan jahat bisa membuat seseorang melakukannya terus-menerus, kian hari, kian meningkat ukurannya. Dipuas-puaskan entah sampai kapan. Mereka berpikir, dengan mereka melakukan dosa makin hari makin besar, menunjukkan bahwa mereka bebas melakukan apa saja. Padahal tanpa sadar, mereka sedang diperbudak oleh dosa makin hari makin dalam. Daud menjadi standar ideal kebaikan seorang raja di Israel. Yerobeam bin Nebat adalah kebalikannya. Para raja yang jahat disejajarkan dengannya. Menjadi setara dengannya berarti raport merah bagi seorang raja. Tetapi Raja Ahab dinilai belum puas menjadi seperti Yerobeam. Dosanya masih berlanjut melampaui standar kebobrokan Yerobeam. Dan kitab 1 Raja-Raja bisa merekam dengan rinci kekejian yang ia lakukan sejak perkawinannya dengan Isabel. Satu demi satu dosanya bertambah. Dia tidak jera. Ia terus-menerus melanjutkan kejahatannya. Ujungnya, Alkitab menyebutnya sebagai orang yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, dosa memang bersifat membujuk sedikit demi sedikit. Ia menggoda, merayu, menyeret, memikat, dan akhirnya menjerat. Dan jeratnya adalah jerat perbudakan. Awalnya memikat, ujungnya mengikat. Akhirnya orang tak berdaya menolaknya, sebab ia sudah menjadi budak dosa, budak seks, budak minuman keras, budak narkoba, budak uang, budak ambisi, dan sebagainya. Kristus sesungguhnya telah melepaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga janganlah kita malah memperbudak diri lagi kepada dosa. Sejak semula dosa harus disikapi dengan tegas, sebelum kita dibuat menjadi budak yang ditindas. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, untuk peringatan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kami semua menyadari, kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kami tidak lagi membiarkan diri kami diperbudak oleh dosa. Ajar kami untuk bersikap tegas terhadap dosa, karena kami adalah hamba Kristus, bukan budak dosa. Tolong kami semua Bapa, agar kami punya keinginan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Sertai kami sepanjang hari ini, mampukan kami ya Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan benar. Semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Semua yang mengalami banyak masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan.
Semua yang merindukan banyak perkara dibukakan jalannya oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kiranya rahmat damai sejahtera Tuhan menyertai saudara semua. Shalom.